Ini ya, berdasarkan evaluasi pemerintah, bagaimana Bu kondisi manufaktur di tanah air? Iya, tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya sempat kita tuh memiliki, share industri manufaktur terhadap PDB itu hampir 32%, 20 tahun sebelumnya. Saat ini, Indonesia itu, share industri manufaktur terhadap PDB-nya, kira-kira sampai dengan kuartal ketiga 2023, hanya mencapai 18,75%. Angka ini sebenarnya sudah sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 18,4%. Nah, tentunya, upaya kita, untuk terus mendorong diversifikasi perekonomian Indonesia, untuk kemudian mengolah, bahan mentah menjadi, produk hilir, itu harus terus dilakukan. Karena kalau kita tidak apa, melakukan upaya yang lebih untuk melakukan diversifikasi, hilirisasi yang lebih masif, ini akan ada potensi Indonesia akan terus menurun kontribusi sektor manufaktur dari PDB-nya. Tetapi kalau kita lihat yang pernah saya sampaikan dari 32% share industri manufaktur dan sekarang yang ada hanya 18,75%, ini yang kita sebut dengan gejala deindustrialisasi dini. Apa itu deindustrialisasi dini? Adalah suatu negara yang mengalami deindustrialisasi sebelum negara tersebut menjadi negara maju. Sementara untuk suatu negara bisa berakselerasi dan menjadi negara maju, biasanya salah satu komponen dan driver utamanya adalah sektor industri. Nah, oleh sebab itu, dengan kita sudah mulai hilirisasi ini adalah satu upaya penting dan milestone yang strategis untuk Indonesia bisa kemudian uh, keluar dari fenomena Dutch disease. Dan tentunya kalau kita lihat bagaimana pengaruh hilirisasi terhadap komposisi ekspor, ini sudah mulai terlihat, di mana yang tadinya Indonesia adalah bukan uh, uh, ekspornya tidak ditopang oleh sektor baja dan besi, produk baja dan besi, sekarang sudah mulai terlihat bahwa produk baja dan besi ini menjadi kontributor ketiga terbesar setelah CPO dan batu bara terhadap ekspor Indonesia. Jadi artinya hilirisasi menjadi tahapan yang sangat penting untuk Indonesia kemudian menuju kepada era reindustrialisasi. Baik Bu Winnie, terima kasih. Pak Tauhid, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Winnie, apakah memang hilirisasi yang lebih masif begitu ya, ini bisa memberikan dampak positif, utamanya mungkin untuk industri manufaktur, Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat memang pemerintah sudah mentargetkan ya ada 21 komoditas ya, utamanya adalah komoditas pertambangan dan perkebunan dan sebagian pangan. Tapi kalau kita lihat ya tampaknya kalau hilirisasi, kalau kita pengalaman nikel dan sebagainya, memang pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut cukup masif begitu ya. Tetapi kontribusi secara nasional hilirisasi yang telah dilakukan tampaknya masih relatif kecil begitu ya. Nah memang ini yang kemudian harus dievaluasi seberapa jauh sampai hilirisasi bisa diturunkan dan sampai derajat keberapa, apakah langsung 2 atau 3, ini yang menjadi pertanyaan karena di market, di pasar ya produk-produk turunan itu sudah merajai di dalam negeri. Saya kira itu yang pertama dari produk hilirisasi tersebut. Yang kedua adalah kita saat ini berhadapan dengan industri-industri yang kemudian tidak bisa dijawab oleh hilirisasi saja begitu, yang sekarang mengalami penurunan ya. Tadi contoh PHK misalnya saja, industri yang selama beberapa tahun ini mengalami pertumbuhan yang sangat rendah bahkan negatif dan kontribusinya besar, seperti tekstil dan pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, alas kaki, karet, barang dari karet dan plastik, furniture,
yang menurut saya memang misalnya saja karet dan barang karet dan itu merupakan salah satu produk yang akan dihilirisasi, tetapi nyatanya produk impor sudah merajai, termasuk industri furniture yang merupakan produk hilirisasi dari kayu dan produk kayu. Itu sama karena produk-produk furniture alternatif dari negara tetangga atau dari China sudah mampu merajai beberapa pasar global maupun kita. Jadi harus dijawab pula dengan kebijakan antisipatif di sektor perdagangan maupun daya saing maupun memperbaiki kondisi iklim investasi pada industri-industri yang kontribusi nyata lebih besar tapi mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir, begitu Mbak.